biasa besar sekitar 5% naiknya hanya karena hutang 2 minggu. Goblok nggak ownernya nih? Ownernya naik baby van, Mercy, mau mobilnya di Pondok Indah, ngutang sama si Sontoloyo gini. Dipalak lagi dengan bunga 5% sampai 10% per bulan. Jangan bro, kalau bisa bapak modalin ya, minimum H+0. Masuk bayar, tapi sulit pak, birokrasi lah. Birokrasi itu bapak yang buat, pikiran bapak yang buat tuh. Orang barangnya udah masuk ke pabrik, tapi bapak takutin. Masuk bayar, emang kenapa? Sehingga dia nggak butuh modal kerja banyak. Bapak kadang-kadang kan hebat, memang mental hutang, ayah. Kalau bisa diutangin bangga. Ya pak, bapak dibuat jadi rentenir, dia jadi rentenir sama bapak. Orang yang miskin, yang cuma bisa beli maksimumnya Innova sama Fortuner bekas, bapak berhutang sama dia dengan bunga 5% per bulan, sementara bapak ke bank cuma 0,9. Bahkan bapak punya bank kadang-kadang. Ya, terus ada reward untuk every supplier. Maksud saya gini pak, supaya supplier yang bagus juga dikasih reward yang bagus baik harga maupun harganya. Next. Ya, syarat menjadi bagian pembelian supaya bapak punya cuan yang besar di pabrik. Pertama, bapak harus trust sama dia. Saya tidak setuju kalau harga pembelian desain ditentukan oleh direktur atau owner di pusat. Karena kalau bapak ambil alih harganya itu, maka bapak supaya nggak pusing, bapak ratakan aja harganya. Udahlah pak, tahu berapa sih sekian, udah harga 2.400, jangan ada di atas itu. Akhirnya buah-buah yang bagus yang harusnya bisa bapak beli 2.600, rendamannya 23, itu nggak bisa bapak dapat. Bapak dapatnya di pengumpul-pengumpul yang nggak jelas itu pak. Pengumpul itu kayak WTS pak, nggak ada loyalnya itu pak. Dinaikkan 10 rupiah, udah mobilnya di truknya di depan pabrik bapak aja, ditelepon, pak pindahkan pak, kita naikin pak 20 rupiah, oke bro gitu ya. Bayar di tempat aja, pindahnya pak, dia pegang DO banyak. Ya, jadi jangan pak, bapak percayakan aja orang saya, tetapi kembali lagi, bapak harus percaya dia harus punya capability gitu pak. Lihat buah, dia tahu kira-kira berapa rendamannya. Lah, bapak manajer harus bisa lah pak. Kalau bapak udah 10 tahun ke atas motok buah gitu kan, bisa bayangkan rendaman berapa, ya plus minus 1% ya pak. Bapak kelewatan pak. Bapak apa kerja bapak di pabrik, habisin sepatu aja pak, sepatu udah habis lipat ini. Bapak cuma jalan aja, otak entah kemana-mana. Berikut yang ketiga, kalau bapak mau jadi bagian pembelian buah, punya skill komunikasi, nggak bisa terdiam pak. Dia berdoa hipnotis, nggak ada itu pak. Memang dia harus bisa komunikasi, karena memang dia meyakinkan orang, ngadapin petani, ngadapin pengumpul. Yang berikutnya innovation improvement. Kalau cuma naikkan harga dia pak, kan suka gini pak, bagian pembelian buah itu. Kenapa nggak dapat buah nih? Kok dikit kali rugi kita? Gini pak, harga kita kan 23 pak. Tetangga pak, gila pak 24 dinaikkan 100 di situ pak. Lari barang itu semua. Naikin lah pak, kita 100 rupiah atau 125 dari kita dapat. Lah saya setuju pak, harga salah satu yang mempengaruhi buah itu masuk atau enggak. Tapi kalau tulen cuma harga, izinkan opung saya jadi manajer procurement pembelian buah. Lah cuma naikin aja 1.000 pak. Terus tuh pak bapak semua antri 40 km. Berapa sih itu 2.400, kita buat 3.500. Antri pak 40 km. Ya jangan gitulah bro. Kalau bapak menghubungi pemiliknya pak, hubungan bapak bukan pengumpul tapi pemilik. Pertama bapak tahu sumber buahnya, bapak tahu rendemennya, hubungan bapak bagus, bisa kontraknya 1 tahun. Kalau dia digoda, misalnya harga 2.500, ada pabrik yang bilang, pak pindahin ke tempat kita pak, saya bayar 26. Pak pegang ngomong saya, kalau hubungan bapak bagus, dia nggak lari langsung pak. Dia paling telepon bapak, pak itu pak, kompetitor udah nawarin 100 rupiah, gimana itu pak, masa kita rendah kali, naikkan apa? Bapak naikkan 75 aja, dia mau pasti. Tapi harga maksudnya payment bapak bagus ya. Jadi tolong bagian-bagian pembelian buah ini bapak fokus, karena mereka yang naikkan utility itu pak. Kalau utility-nya rendah, udahlah tutup aja pabrik bapak itu. Gayanya yang punya pabrik 14 lah, molahnya agak jelas 5 jam, 7 jam. Next. Ya ini organisasinya simpel aja, ada direktur dia. Jadi MVP buyer itu memang direct, sebaiknya ke direksi karena itu penentuan harga ya. Kira-kira seperti pisahkan dia dengan mill manager, karena gini pak, konsepnya ini yang beli, yang kanan, mill manager yang periksa kualitasnya kita sepakatin seperti apa dia masukkan masa, seperti apa yang didenda, kira-kira gitu pak ya. Jadi orang ini jangan dibuat kompak kali pak. Kalau kompak kali mutasi nih pak, karena kalau kompak kali saling nutupin ini pak. Iya, pengalaman saya lihat manajemen Astra itu kan konsepnya
manajer pabrik, manajer kebun, di atasnya ada kayak administrator, PTB juga kayak gitu. Kalau Sinarmas Pak, manajer pabrik, ada production, atasnya production controller, di atasnya ada vice president yang manufacturing, baru CEO. Di sini juga tuh, manajer kebun, regional controller, vice president agronomi, baru CEO. Jadi ini memang manajemen konflik, disuruh berantem terus ya Pak. Jadi kalau waktu saya di Sinarmas, saya berantem dulu Pak. Karena di saat berantem itulah kita buka-bukaan borok. Nah itu dia, yang atas senang, tepuk-tepuk, plok gitu Pak. Jadi hati-hati, dua-dua bagus Pak. Astra itu memang didikan Pak William, kita termasuk salah satu didikan Pak William itu memang konsep-konsep kejujuran, bottom up, semua knowledge dan improvisasi itu dari bottom ke atas. Kalau Sinarmas itu top down, orang-orang paling pintar di dunia direkrut, dibuat semua programnya dipencet ke bawah supaya itu dilakukan. Dua-dua bagus sih, masalahnya mana yang paling cocok sama diri kita aja. Kalau saya dua-dua gak cocok, cocoknya jadi owner sih. Saya dua-dua dari sana. Next. Ya, ini job desk-nya mill manager untuk menentukan quality control-nya FVB-nya, untuk FVB buyer itu menentukan price, penalti, margin, seperti itu. Next. Ya, ini dia kira-kira, ya saya juga sarankan kalau Bapak mengandalkan buah luar lebih dari 50%, buatlah loading rem Pak. Loading rem itu menempatkan pabrik Bapak di banyak tempat, kira-kira gitu Pak. Kalau Bapak agak berani di mana ada pabrik yang masuk ke dalam 1 kilo, taruh pas di depan pinggir jalan itu loading rem Bapak, itu baru keren. Jadi pas buah masuk, berapa harganya? Saya tambahin 2.000, pindah. Nah itu baru keren, ya campur-campur berantem, biasa lah Pak. Bapak kalau terlalu kuat kali agamanya memang agak sulit bisnis pabrik sawit ini Pak, agak sulit. Bener-bener Pak, ini bisnis sudden death, kalau nggak you mati kita yang mati loh Pak, bener loh Pak. Tapi kalau Bapak you pakai lagi digelar, kelar Bapak adalah udah itu sementara. Kalau bisnis Bapak tinggalkan dulu urusan surgawinya, nanti tuh pas hari tertentu aja. Next. Ya, ini tentang maintenance Pak, tadi saya sampaikan Pak, Bapak kalau mau pabrik utility-nya tinggi, itu memang preventive maintenance penting. Mungkin Pak Edward, saya tadi sorry karena nggak sempat dengar, tapi saya tahu Pak Edward ini adalah orang yang luar biasa karena kami satu alumni, dan ini salah satu direktur yang cukup muda naik ke atas. Saya sampai detik ini belum pernah jadi direktur. Kalaupun saya tadi ada 2 direktur, itu direktur 7 juta. Tahu 7 juta direktur kan? Buat PT-nya sekarang kan 7 juta itu jadi direktur gitu. Tapi keren, kartu nama direktur. Kalau kayak dua direkturnya memang dari bawah Pak, cari undang rebutan sikut sana sikut sini gitu. Pak, gas kiri. Lah, di mana mau jadi direktur gak sikut sana sikut sini? Lah, Pak Iksan aja mentok gak dapat jadi direktur. Karena idealis kaki. Aku bilang aja, bro, ente Jawa-Jawa dikit lah, nggak bisa foto pasar gitu. Tidak kok, aku bilang. Akhirnya jadi direktur, ya gitu-gitu. Kayak enak ceritanya. Oke, back to laptop. Ini karena kawan semua di sini Pak. Saya kan tuh loncat di 8 perusahaan, jadi ini kawan-kawan, kalau nggak kawan klien gitu-gitulah. Jadi saya juga harus jaga langganan juga. Pak Iksan itu paling sulit loh, nanti kita bongkar gara Pak Iksan, jangan lapor ya, Pak Kurniawan jangan lapor ya. Jadi pernah webinar kurang lebih sekitar tahun lalu, pembicaranya dari salah satu produk separator yang paling unggul di dunia, bos engineeringnya yang ngomong. Terus saya buat Pak Iksan jadi moderatornya ya. Bicara Pak Sregi tentang separator itu dekanter betul. Aku nggak setuju dekanter ini Pak Sregi. Udah diam aja, jangan lawan dia. Moderator itu bukan mengcounter dia, aku bilang. Jadi yang jelas kan dia jelas, tapi nggak sesuai dengan udah aku tambahin nanti harganya. Oke lah, gitu. Jadi barang itu. Tapi jangan cerita sama Pak Iksan ya. Oke, kita lanjut. Ini ada rekaman nih, nanti masuk YouTube. Nggak mau lagi udah merajut sama saya. Tapi kan, Pak Iksan itu teman Bapak sama saya. Apapun Bapak bilang, dia lebih percaya sama saya. Presiden Bapak bilang, ini sugesti. Oke, Pak, preventive maintenance itu idealnya breakdown maintenance itu 20%, preventive maintenance 80%. Pernah nggak Bapak cek di pabrik Bapak? Cara ngeceknya simpel. Kalau ada karyawan Bapak bagian maintenance anggap 10 orang, si A jam 7 jam 8 itu apa kerjanya? Kalau misalnya dia memperbaiki bearing yang pecah, itu masuk breakdown maintenance. Tapi kalau dia misalnya memperbaiki bearing yang bunyi, nah itu masuk preventive maintenance. Nge-grease preventive maintenance. Bagian ngecek semua preventive maintenance Pak. Tapi kalau rantai patah, lompat dari sprocket itu breakdown maintenance. Udah ngerti ya kira-kira ya?
Kita nggak bicara terlalu dalam tentang maintenance, kuratif, mental itu nanti Pak Kosma itu juga jagoannya lah. Karena itu hebat-hebat kalau begini gitu. Saya mencari voice saja. Jadi breakdown maintenance itu idealnya 20% waktunya, preventive maintenance 80%. Tapi kenyataannya Pak, itu rata-rata pabrik itu orang maintenance itu kerja karena breakdown maintenance. Terus kalau kita bilang kenapa kok breakdown maintenance terus buruk? Pagi-pagi, walaupun pabrik Bapak sehat, udahlah perbaikilah 2 jam, cek ini cek dia, ada 5 compare yang paling penting, FBB compare lah, fluid elevator lah, fuel compare lah, yang bucket elevator lah, bagian-bagian gitu lah yang sering ngomong CBC lah, itu kok cek gitu. Karena CBC bor-bornya itu kalau udah jalan 3 bulan atau 2 bulan dia longgar, mulai longgar oblak-oblak kan. Ya jadi you periksa itu, karena gini Pak, 30 tahun saya di pabrik itu kalau mau rusak apapun yang rusak 95% kasih tanda-tanda ke kita kecuali sabotase. Bearing mau pecah dia akan buat suara aneh-aneh, sprocket mau lompat, chain mau putus, dia udah 2 bulan sebelumnya udah bunyi-bunyi. Ente aja yang pernah buka biasa juga kalau kayak gitu ngantuk awak Pak, buka biasa nanti setel dikit mantap buka jam 2 buah masih ada 500-600 ton di dalam, buah hancur, jatuh semua. Terus datanglah asistennya si tolong-tolong ini, Pak, kemarin itu jatuh. Terus itu Pak, oh biasanya itu Pak 24 jam perbaiki. Kemarin 12 jam aja beres seminggu Pak. Cuma 6 orang kan, 12 jam beres, langsung olah Pak. Goblok. Dia ceritakan hebat memperbaiki breakdown maintenance. Saya bilang, lu tolol. Karena fluid elevatormu itu sebelum rusak, saya yakin sebulan sebelumnya udah bunyi-bunyi itu, udah ngasih tanda-tanda. Kenapa nggak di situ kok setting, kok punya chain gitu? Ya tapi mana kalau banyak mola tuh ya, banyak alasan yang orang pabrik kan kalau kita nggak kuat ilmunya kan dia lebih ngegas. Jadi ini biasa orang pabrik Pak, Bapak kalau ngadepin orang pabrik, dilihatnya dulu Bapak siapa? Sekali-kali gitu Bapak dikerjain. Makanya setiap saya presentasi Pak, saya buat kurikulum saya itu di depan supaya apa? Supaya Bapak nggak ngerjain saya nanti waktu tanya jawab. Coba kalau tanggung kerjain kan? Karena saya tahu lah Bapak mau nanya coba-coba atau enggak. Kalau coba-coba nggak tahu saya jadi kenapa? Enggak kurangnya aku kan kalau nggak bisa jawab kan? Ya maksud saya gini, balik sini Pak. Jadi breakdown maintenance itu 20%, idealnya preventive maintenance 80%. Cara merubahnya gimana? Cara merubahnya mulai dari mill manager. Jadi gini Pak, kalau mill manager nggak punya pengalaman tentang preventive maintenance Pak, udahlah Pak, mimpi pabrik Bapak itu jadi bagus. Track record itu tidak bisa dirubah ketika orang sudah berusia 40 tahun ke atas. Saya ulang ya. Ini hati-hati buat orang 40 tahun. Track record, attitude, sikap, itu sangat sulit dirubah ketika usianya di atas 40 tahun. Titik. Kalau Anda dulu bekerja sontoloyo selama 20 tahun sebelumnya, nggak mungkin Anda berubah. Pegang ngomong saya. Ngeles Anda yang nambah. Ilmu ngeles saja ditambah-tambah. Iya. Makanya buat adik-adik yang baru kerja di pabrik sawit, beruntunglah Anda kalau dapat manajer yang cerewet. Saya belum pernah melihat pabrik yang dari kotor jadi bersih dipimpin oleh manajer pabrik yang tidak cerewet. Gak ada itu. Emang bisa karena untuk dipakai doa mansir? Iya Tuhan, berikan orang itu keinginan untuk bersih. Gak ada bro. Iya harus cerewet. Kalau Anda pendiam-pendiam udah keluarnya dari pabrik, bisa di pabrik Anda. Ya, jadi kalau ini mau sukses preventive maintenance yang detailnya saya akan bicara itu udah ditangani oleh Pak Edward tadi, ada materinya. Mill manager dan supervisor yang lead. Ya memang dia secara top manajemen. Berikutnya logistik manajemen Pak. Ya Pak, saya juga minta kepada bagian-bagian pembelian jangan sok pintar juga lah Pak. Bapak itu, ini saran saya Pak, Bapak mau jalankan atau enggak pengaruh sama harga saya. Procurement manager itu fungsinya hanya membeli barang-barang yang sudah ditentukan oleh user dengan harga semurah-murahnya, barangnya asli, dan paymentnya kalau bisa utang 2 tahun. Itu tujuan tugas Bapak, jangan lebih dari itu. Jangan Bapak tukar-tukar mereknya. Terus ada pernah orang bilang, Pak, ini loh Pak, ini manajer procurement bilang, kalau kita kasih manajer yang menentukan merek semua Pak, nanti orang tuh main Pak. Kalau dia main, kau nggak bisa main kok, musuh tuluyu kok, gue bilang. Jangan juga negatif thinking lah.
Pak, kalau manajernya main terhadap satu merek, kalau merek itu nggak benar, dia nggak jawabin kan? Orang dia jadi user kok. Lah kalau Bapak ngomong-ngomong lagi, baru udah kita kirim Pak, itu lifetime-nya harusnya setahun, kenapa baru 2 bulan rusak? Kok beli entah apa aja merek suka nenek moyangmu aja. Kalau Bapak nggak dapat barang itu karena inden atau apa, kasihkan Bapak permisi sama usernya, itu benar. Jadi jangan merasa karena procurement itu biasanya orang-orang owner suka-suka Bapak, please dong Pak, rubah. Kalau Bapak di sini procurement sakit hati sama saya, emang gue pikirin. Bener Pak, saya cuma bilang apa adanya Pak, bukan ada apanya. Enggak, saya sebel lihat relationship manager itu kayaknya lebih pintar dari orang manager. Enggak lah Pak, lah kita hargai. Mereka user. Kalau Bapak curiga bahwa mereka Bapak punya kepentingan orang itu, lah Bapak juga bisa punya kepentingan kok. Kalau salah-salah ngambil keputusan, kalau salah keputusan dia juga yang susah. Ya, jadi please deh, jangan gara-gara murah. Kalau dia recommended misalnya mereknya A, terus Bapak menganggap ini mahal kali, itu ada plus sampai rem kompak Bapak, B aja bro, ini 20% bisa diskon bro, nanti kita makan-makan durian kita nanti di Sipolang Medan, tenang lah bro katanya. Ada rubah ke situ, pabriknya rusak. Pernah nggak ada pabrik rusak? Misalnya gini, 2022 tahun lalu pabriknya rusak terus. Tiba-tiba setelah 5 tahun 2007 kita ngomong, itu dulu pabrik A itu pernah lah 2022 rusak terus, rusak 4 hari, bagus hari, rusak 4 hari. Padahal yang nggak beres sebenarnya procurement pembeliannya. Pernah nggak dibilang siapa dulu manajer procurementnya? Enggak kan? Yang dibilang siapa? Siapa yang sontoloyo? Manajernya. Iya. Makanya Bapak juga kalau manajer please deh harus pintar-pintar jaga komunikasi. Saya kalau jadi manajer terus terang Pak, dimanapun saya ditempatkan, pastikan aku kompak sama manajer procurement, pastikan aku kompak sama sekretaris direksi. Karena sekretaris direksi ini bisa membentak siapapun. Biasanya pengalaman saya gitu kan. Iya. Apalah salahnya Bapak kalau pulang ke Medan beli misalnya Bika atau Bulu Meranti, kasih ke karyawan rame-rame 3, itu dia 3 antar ke rumah, bahkan 4 antar ke rumah, walaupun di rumah cuma 3 orang. Antar aja, bergerak perutnya itu. Kalau ada permintaan barang, pasar kita kasihkan itu, yang ini perlu, enggak kasihkan dia. Gitu. Apa itu nyogok? Enggak, itu teknik komunikasi. Ada materi teknik komunikasi bagaimana Bapak memenangkan persaingan di dalam satu manajemen. Orang bilang menjilat, tidak. Yang membedakan orang jilat dengan tidak menjilat adalah orang yang tidak menjilat ketika ada bos baru siapapun itu dia kompak, tapi job desk-nya dijalankan dengan baik dan benar. Orang menjilat, setiap bos datang dia kompak, makan berdua, tapi job desk-nya kan sudah dikerjakan dengan benar. Jadi kalau ada kawan Bapak karirnya cepat naik karena dekat sama atasan, lihat job desk-nya dikerjakan atau enggak. Kalau memang dikerjakan, Bapak belajar sama dia, nggak usah sirik Bapak. Iya, lah Bapak punya bawahan mau naik ke atas, mana lebih suka Pak? Bapak suka yang kompak sama Bapak komunikasinya, atau ada orang pintar tapi nyeleneh aja, lihat muka Bapak jijik dia. Kemampuan teknisnya 10, komunikasinya 6. Yang ini kemampuan teknisnya 6, komunikasinya 10. Kutanya Bapak, kalau mau naik ke atas, mana yang Bapak promosikan? Iya, komunikasi nyaman loh Pak. Pabrik ini nggak pintar-pintar kali, memang kalau turbin rusak, Bapak mau kerja di dulu, kita kerja di mana? Pakai teknisi Pak. Kalau saya hebat, Bapak udahlah, nggak ada. Udahlah, ini manajemen ngatur orang, meyakinkan orang. Karena ilmu yang paling sulit selama 30 tahun saya kerja dalam ilmu meyakinkan orang. Lah kalau Bapak bisa meyakinkan macam tadi Pak Iksan itu, lah bisa ikut mau kita idealis. Bapak gak saya rubah idealis Bapak, silakan. Tapi untuk momen ini setengah jam aja waktu jadi moderator jangan Pak. Oke silakan. Ya tapi ada konsekuensinya kan. Tambahin argumennya. Oke, next. How to minimize product loss. Tadi Pak Iksan cerita 1,4. Pengalaman saya standar orang 1,30, ini standar Pak ya. Dari 110 pabrik ini yang saya temuin sampai 1,65. Karena antara 0,19 sampai 0,5. Tapi kenyataannya next, ya dari 100 mil yang saya audit, baik grup besar, grup kecil, itu lebih dari 90% laporannya fail. Lah kalau jadi gini Pak, salah satu jeleknya sawit ini kita nggak punya standar nasional industri untuk oil. Belum ada ya Pak Posman? Nggak ada, ayolah kita sepakatin.
Kita kan itulah kadang-kadang kalau ketemu orang pintar semua sulit bersatu, memang sok pintar semua. Memang ada bodoh-bodoh dikit. Orang yang terlalu pintar itu sulit ngaturnya memang. Sawit itu orang yang sok pintar kan. Saya Pak Kosma aja kita pernah satu tim audit, tapi kami beda-beda pendapat juga, sibuk berantem aja kan ya. Ini kesini aja nampak kompak ini. Kalau pas pembagian invest dia kayak banyak bapak. Oke, Pak, nggak gampang loh Pak memanage oil loss 1,4 itu nggak gampang Pak. Saya mau tanya, di sini ada Pak Taufik alumni dari Sinarmas. Kami sama-sama lulus. Mungkin ada lebih 10 manajer pabrik korban karena masalah ini, benar nggak? Iya. Di sana saklek Pak. Bapak actualnya 1,5, laporinnya 1,40, masuk audit, ditanya kepada bagian yang paling rendahnya analis atau apa, di tracking semua ke atas itu perintah dan sampai ke manajer 1 kali 24 jam biar manajer terbaik di dunia mau pernah ini check out Pak, nanti urusan adminnya. Terbukti udah nggak ada di konfrontasi gitu keluar, nggak ada nih. Iya, rendemen dimainkan ketahuan check out, oil loss loss dimainkan check out. Maksud saya gini loh Pak, kalau ini nggak bisa valid datanya masuk ke Bapak, maka tindakan kita pun jadi tenang-tenang wae. Kadang ada yang bilang, parah Pak, pabrik kami hancur semua ini Pak, karyawan parah Pak, spare part juga nggak datang, tapi oil loss-nya 1,3, kan gila, ini sakit jiwa gue bilang. Parah, tapi laporannya bagus. Kan gila-gila jadi gue bilang. Kenapa? Ya gila lah kalau gue bilang, kok pikir aku bukan orang lapangan gue bilang. Dari mana kau bilang nggak bagus, tapi laporanmu bagus? Kan aneh gitu. Pak, sekali lagi saya bilang, kalau untuk mau konsisten di bawah 1,4, saya mau challenge nanti Pak Iksan, saya mau belajar juga gimana caranya. Karena pengalaman kita, kalau 1 hari 2 hari bisa dapat Pak. Tapi kalau memanage benar dalam 1 bulan bisa dapat di bawah 1,4, itu luar biasa. Tapi pas sekali lagi harus SOP-nya sama Pak ya. Next. Harus sama SOP-nya. SOP itu apa? Sampel prosedurnya benar Pak. Contoh gini, press itu Pak, kalau SOP-nya yang kami tahu, yang paling mewakili itu kan ada angka 8 itu Pak, benar kan? Itu harusnya ngambilnya di 4 titik Pak, atas, kiri, kanan, bawah. Pengalaman kita 70% cuma 1 sampelnya diambil atas. Ini kan paling kering Pak. Ada kurang lebih 25% ngambil kiri kanan jadi 3 tempat. Tapi kalau ikut ngambil di bawah, nggak lebih dari 1% Pak. Artinya dari 110 pabrik cuma 1 pabrik aja itu. Karena yang tinggi losisnya itu di bawah itu loh Pak. Lah Bapak kenapa nggak ngambil? Lah kalau yang bagus-bagusnya ambil aja di tempat fiber boiler itu Pak yang udah dibakar lah apa biar bagus kalian katanya. Jadi titik sampelnya aja Bapak udah nggak mewakili. Satu lagi Pak, saya mau bilang kita orang pabrik ini gue bilang boceng gila Pak. Nggak jujur semua. Saya pernah ngomong ini sampai ke pimpinan grup paling besar bahkan di Indonesia kalau di Malaysia. Kenapa saya bilang? Seluruh dunia SOP-nya nipu-nipu bilang. SOP yang dilakukan pengambilan sampel di pabrik itu tipu-tipu. Kenapa tipu-tipu? Kita ngambil sampel di seluruh grup yang setahu saya 2 jam setelah proses berjalan, benar nggak? Lah, kenapa nggak mulai setengah jam aja? Emang itu nggak losis? Artinya 0 sampai 2 jam losisnya nggak karuan, betul nggak Pak? Lah kenapa nggak itu diambil? Itulah kita fokus supaya beres itu. Namanya losis, masa diambil yang bagus-bagusnya? Kalau nggak dipilih aja, nanti aja kita ambil pada titik yang paling bagus. Di situ kita ngambil. Kenapa kayak gitu? Sama aja. Iya, jadi ya karena orang sini ada orang kebun kita bisa tokoh-tokohin ya biarin aja lah berjalan seperti itu. Coba dari mulai setengah jam proses langsung ambil sampel. Wah, mencret itu Pak. Saya yakin oil loss Bapak bukan 1,4, 4,1 gitu. Terus berikutnya material bank calculation. Material balance gini Pak. Tadi Pak Iksan sudah cerita lah tentang material balance gimana ngurangi. Saya setuju gunakan kondensat menjadi dilution, tapi memang ada RSPO, benar Pak? Kalau saya salah tolong dikoreksi. Untuk RSPO yang menggunakan horizontal serializer pakai bronze itu memang tidak dibenarkan. Benar Pak ya? Yang RSPO. Makanya kalau menurut saya Bapak kalau nggak besar kali value dari RSPO usah terlalu banyak ikut gitu Pak. Kalau ada 10 pabrik, 2 pabrik yang di RSPO, judulnya dia dari RSPO, yang 8 cari cuan. Kalau nggak habis Bapak dihajar RSPO, ya tak apa-apa aja dibilangnya. Berikutnya untuk SOP-nya validity report, ini yang benar saya bilang Pak. Jadi sulit sekali kalau budaya
report gini dari manajer udah memberitahu sesuatu yang nggak benar, itu udahlah, itu udah ngaco itu Pak. Benar. Kenapa saya ngomongnya lancar? Karena saya dulu pelakunya juga dulu nih Pak, dulu awal-awal manajer tahun 97. Sekarang udah bertobat lah Pak. Pertengahan jalan kira-kira 2, 3, 4 tahun yang manajer saya tobat. Sampai sekarang saya udah kembali ke jalan yang benar. Jadi report itu harus benar Pak, supaya jadi gini. Kalau Bapak udah maksimal sebagai manajer tapi oil loss-nya masih tinggi Pak, tapi Bapak udah maksimal, panggil atasan Bapak itu. Pak, sinilah Pak, bantu saya Pak. Bapak sini nongkrong seminggu, jangan cepat kali pulang Bapak. Aku kasih makan udang, apa Bapak suka kasih lah udang dia bro. Gak apa-apa, over budget, tambahin duit istri Bapak, tidak apa-apa. Yang penting betah di sini. Tapi gak ada bosku Pak, bosku langsung owner. Minta owner itu undang konsultan. Nah itu, biar dibantu Bapak. Ini gak ada udang dibalik kita. Memang itu prosedurnya. Terus siapa mau Bapak undang? Ukur. Pak, perusahaannya 1, 2, gak ada engineeringnya di atas yang mumpuni. Langsung ke owner. Pak, gimana? Aku mana tahu tuh yang aku mau tahu yang penting itu nggak bisa kan? Yakinkanlah dia pada saat moodnya bagus, harga CPO naik. Pak, gimana kalau kita undang konsultan? Kayaknya Pak Bonar tuh bisa. Itu misalnya gitu, bisa. Next. Ya, ini oil loss processing Pak, ada fiber price, final effect, empty band, bla. Saya nggak bahas ini detail, ini butuh 2 hari Pak. Bisa nanti saya bawa materi ini Pak dengan lebih mantap. Kita bicara yang 2 ini aja Pak. Oil loss yang besar itu di 3 tempat Pak. Press fiber, final effluent, dengan empty bunch Pak. Tapi syukurnya Pak, yang paling besar fiber press ini self control. Tidak pernah ada fiber press oil loss-nya menjadi 1% atau on sample-nya jadi 8%. Gak ada. Karena ketika dia jadi 8% on sample-nya, maka dia jatuh, basah. Benar kan bro? Kan kalau terlalu basah dia banyak, artinya gini, kalau banyak minyak masih banyak airnya. Nggak mungkin, minyaknya tinggal air, nggak ada tuh bro. Jadi kalau dia basah, berarti di situ basah kan artinya ada air, ada minyak. Jadi dia jatuh sendiri, jadi self control. Jadi kalau pabrik Bapak udah parah kali, nggak usah terlalu banyak Bapak fokusin 2 ini aja dulu. Final effluent sama empty bunch, ya. Penyebabnya apa itu banyak lah. Oke, next slide. Ya, kita bicara simpel aja Pak tentang final effluent. Pak, nanti kita bisa debatable. Tadi saya pikir ada Pak Iksan, tapi karena dia pulang, saya pun syukur alhamdulillah. Karena saya paling takut kalau Pak Iksan yang nanya. Pemisahan di pabrik itu yang setahu saya hanya ada 4 jenis ini Pak. Secara grafiti, dengan sedimentasi, pakai low speed separator atau sering disebut sludge centrifuge, itu putarannya 1500 rpm. Happy pace-nya biasanya berada 0,9 sampai 1,0. Kalau tadi Pak Iksan bisa dapat sampai 0,7, 0,8, luar biasa hebat. Tapi pengen juga saya ngauditnya, benar nggak? Decanter, putarannya 3000 rpm, happy pace-nya lebih rendah 0,8 sampai 0,9. Ini garansi dari mereka Pak. Saya cuma bacakan garansi dan ini masih worth it untuk didapat ya. Sepanjang benar menjalankan ini 95% pasti bisa achieve. High speed separator itu biasanya 5300 rpm, itu happy pace-nya 0,7 sampai 0,8. Artinya apa Pak? Pak, kalau Bapak ngutip minyak udah pastilah lebih efektif menggunakan gaya sentrifugal dibanding dengan sedimentasi. Makanya saya tidak pernah sependapat pabrik menggunakan recovery tank untuk ngutip minyak, kecuali di CS tank. Cuma satu aja pengutipan minyak secara sedimentasi itu di CS tank. Ada pabrik, ada salah satu yang kami jadi konsultan kurang lebih 2 tahun yang lalu, sampai sekarang masih konsultan. Waktu kami datang, baru selesai dibangun recovery tank yang ketiga. Gila, kenapa ini dibangun Pak? Ini Pak, jadi kita kan buang limbah, masih banyak minyak itu Pak, jadi kita pasang satu lagi Pak. Jadi kalau masih ada minyak lagi, kok pasang satu lagi sampai baris kayak kereta api kok buat bilang. Nah, kok sakit jiwa kalau bilang, nggak jelas kok manajer. Dari mana kok tamat dulu Pak? Pemisahan itu adanya di dalam pabrik, bukan di recovery. Iya, jadi maksud saya gini, lah kalau udah dipisahkan pakai alat sentrifugal, dipaksa pakai gaya G-force yang sangat besar, logikanya gimana dia mau Bapak pisahkan pakai sedimentasi? Oh, aja. Iya, ayo challenge Pak. Nanti saya masuk ke Bapak Pak. Kalau Bapak punya recovery tank, kita tutup recovery tank Bapak. Mau 1, 2, 3, 4 kita tutup, nggak usah pakai itu. Saya pastikan oil loss-nya lebih kecil, minimum sama. Recovery tank bisa kita jual kiloan.
Saya datang, mau saya dibayar, tapi kalau berhasil tolong dibayar 2 kali lipat. Nah apa-apa. Karena konsepnya ini Pak, benar nggak? Lah ada orang